dosen juga yang mengajar mata kuliah ini, ya kadangkala langsung to the point mengajarnya di kasih tugas gitu. Ya. Ini Bu Dayu lagi tugas atau sudah di rumah? Ya boleh gini. Ya, udah di rumah. Dorong-dorong mikir ribet ke coffee shop Ya, seperti oke. Ya, yang penting atur aja bagi yang sudah bisa on cam silakan. Ya, yang jelas sekilas buku pedoman apa namanya buku ajar ini minimal kita jadikan acuan secara umum sifatnya. Ini nanti terkait sistematika versi prodi kita atau prodi magister pariwisata budaya keagamaan itu sedang saya susun. Ya, mengingat saya kan nyambi-nyambi ya, multitaskingnya banyak banget gitu. Jadi banyak penyusunan, termasuk lagi mempersiapkan penelitian, pengajian gitu. Tapi saya lumayan sudah dapat 2 bab menyusun untuk kita membuat satu kemasan bagaimana menyusun satu proposal penelitian hingga menjadi penelitian termasuk luarannya nanti menjadi artikel atau jurnal saya. Termasuk juga buku karena luaran tidak hanya artikel, tidak hanya proceeding, tapi menurut apa namanya itu kebutuhan sekarang proceeding sih bukan menjadi skala prioritas lagi karena yang sekarang diminta itu kan jurnal, ya jurnal dan buku-bukunya pastinya kategorinya macam-macam, ada referensi, ada monograf, ya tergantung nanti kontribusi yang ingin teman-teman sebarluaskan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait. Oke, kita akan coba mengulas dari format atau sistematika proposal penelitian kuantitatif. Oke. Ya, kuantitatif. Sebentar saya biar tidak ada noise. Ya, nanti teman-teman bagi yang mau ngapain, mungkin jeda mau makan silakan atau ngopi gitu ya. Silakan sesuaikan mantan, jangan sampai mau hilang itu ngayah Banjar gitu. Kalau emang ngayah Banjar sekalian aja keluar dari Zoom gitu. Nanti nggak enak kalau lagi metek-tekan gitu di Banjar kalian gini, aduh gaya sekali ibu itu sambil ngayah Banjar. Apalagi yang sambil moped gitu, jangan ya. Ini saya kira Bu Dayu lagi moped di Pura ya. Oh, takutnya bawa gebogan nanti sambil kuliah, jangan tuh berbahaya. Ya, Ibu Dayu lagi tugas kayaknya ini. Ya nanti sesuaikan hantam. Silakan teman-teman disimak sekilas, tapi lebih clear-nya nanti dibaca. Nih, dibaca karena pada umumnya kita akan berbicara secara general dulu. Pada umumnya, apapun proposal yang mau kita susun, baik itu proposal skripsi, proposal tesis di jenjang ini, jenjang magister dan jenjang doktor atau S3 itu proposal disertasi. Secara umum sistematikanya seperti ini ya. Artinya standarnya seperti ini. Tapi kalau yang akan nanti kita diskusikan di akhir-akhir pertemuan sekaligus untuk apa istilahnya biar ada kenang-kenangan kalian, tugas atau apa dan sebagainya. Nanti saya sedang mengemas itu karena saya juga baru koordinasi dengan Kaprodi di Magister Pariwisata Budaya dan saya sudah minta pedomannya ya, pedoman penulisan. Jadi saya mau ramu gitu biar menghasilkan satu karya baru lah yang unik yang bisa kita pergunakan bersama. Dan saya juga sudah mencarikan beberapa contoh tesis teman-teman kalau berminat, kalau ingin dikirim ya berminat baca nanti saya kirim di grup ya tesis tentang pariwisata. Itu saya sudah carikan beberapa kali-kali aja bisa dijadikan referensi atau sumber inspirasi. Oke, penelitian atau penulisan proposal pada umumnya itu udah distandarkan beberapa literatur yang kita pernah baca dari penulis metode penelitian kuantitatif, khususnya entah itu Prof. Sugiono, Mulung, sudah itu banyak ya. Kalau di pariwisata itu kan ada Prof. Pitane itu pakarnya ya. Itu beliau menulis buku-buku pariwisata, ada Prof. Darmo Putra yang dari Udayana, mungkin teman-teman juga sudah pernah mengikuti kuliah-kuliah beliau, karena saya dengar beliau juga pernah ngajar di Prodi Tarbut, karena di hampir seluruh prodi beliau pernah ngajar di Tarbut ya. Oke. Kita akan coba dulu lihat
apa-apa saja sih yang harus ada gitu dalam satu layout penulisan atau sistematika penulisan proposal. Yang jelas nanti kalau untuk proposal kita akan membahas sampai bab 3 saja. Nih, bab 3 baik itu proposal yang kualitatif, kuantitatif maupun mixed method. Itu udah standar seperti itu. Ya, nanti warawiri yang jelas kuantitatif kita pasti ada kemasan cover atau sampul gitu ya, sampul luar dan sebagainya. Sudah itu yang pada umumnya harus ada di cover itu pasti judul kan teman-teman ya. Masa kita membuat proposal nggak ada judul. Tapi saya mau tanya dulu teman-teman, pengajuan judulnya di Prodi udah disetujui belum? Boleh dijawab silakan. Masih Ya, ngumpul prodi aja, Ibu. belum ngumpul di Prodi ya. Jangan sampai sekedar ngumpul doang ya karena nanti udah mau Juni. Ya, kayaknya Juni udah siap-siap prodinya untuk menyusun apa namanya itu SK pembimbing. Ya, berapa kemarin disuruh menulis penawaran apa pengajuan judul 2 atau 3? Biar ada pilihan, jangan satu banget. Ya, 2 atau 3. 3 nih, Kak. Ada yang berani ngangkat fenomena kepariwisataan yang lagi tren sekarang? Ya, salah satunya di mana Bali ini udah dikuasai oleh asing. Ya, kan fenomena yang terjadi Bali ini ramai banget turisnya datang, tapi hotelnya banyak yang sepi. Oke, nanti kita juga akan ulas itu, karena itu bagian dari permasalahan siapa tahu di antara kandidat magister pariwisata, ya Besut Panduhain Sugriwan nanti mau mengangkat tema-tema seperti itu. Oke, kita lanjut dulu kemasan apa namanya sistematika proposal kuantitatif, diawali dengan sampul atau judul. Nanti di dalamnya juga ada warawiri ya, daftar lampiran ini, lampiran pengesahan, lampiran macam-macam, termasuk jika diperlukan ada glosarium. Sudah itu sebentar ya, saya jeda iklan sebenarnya ada teman. Tanda tangan ini udah pernah. Oh, nggak bisa sekarang, karena ini udah jam pulang, Ibu diam di sini karena ngajar. Hah? Itu udah karena ngajar, enggak bisa nunggu karena ini udah jam kerja, udah ada jam kerja ya. Seninnya Kang yang taruh aja situ nanti kami protek. Besok kalau sempat ke Bangli nanti sekarang. Dari Bang ya. Oh, kapan kan bengong kalian kasihan nunggu. Oh, hati ya. Ya, hati-hati ya. Ya, semangat ya. Ibu kira kau ini ya. Nggih kan. Ya. Ya. Ya maaf tadi sedikit jeda. Oke, kita lanjut. Yang jelas kita akan awali dulu judul. Nanti rangkaian dari judul tuh warawiri kan itu bisa tertuang atau bisa dilihat pada saat kita sudah menyusun daftar isi. Ya, daftar isi. Karena lengkap banget kan ada tabel bagan, tabel apalah ya macam-macam itu kemasannya ada di situ nanti. Dan kita akan masuk dulu ke bab 1. Ya, pada umumnya kalau kita menyusun proposal kuantitatif, ya sama, ada pendahuluan. Saya mau tanya sekarang, apa perbedaan pendahuluan di penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Ya, silakan. Siapa yang bisa membedakan? Oke, saya izin stop share ya, biar bisa admit temennya yang baru join. Ya, takutnya mereka ketinggalan. Ya, silakan boleh raise hand. Ya, bagi yang sudah kepikiran gitu. Oh Bu, saya nulisnya kuantitatif, jadi latar belakang saya begini, begini, begini. Ayo, sudah itu saya kualitatif, latar belakang saya begini. Kayaknya Gede Putu Sudirgaya saya yang kapan hari mau ceritain proposal, silakan. Ya, silakan Anda cerita apa yang sudah Anda susun, atau mungkin proposalnya udah jadi, atau udah siap saji. Gitu. Ya, kata kerennya itu siap saji, siap dipersembahkan nanti untuk penentuan apa pembagian dosen pembimbing. Silakan Sudirgayasa biar nanti saya berikan Anda memberikan stimulus paling awal, nanti temannya bisa menambahkan atau memungkinkan
temannya ngasih masukan. Silakan. Ya. Saya juga hitung teman-teman yang rajin berbicara setiap pertemuan, karena itu bagian dari penilaian. Sekali lagi, saya tidak menilai teman-teman karena, aduh, saya kan kelihatan pinter, Bu, kalau kuliah. Iya kan kelihatan gitu. Tapi saya kan pingin dengar gitu ya, dengar cerita atau pengalaman pribadi. Silakan Sudirgayasa. Ya, silakan. Nggih. Om Nggih. Swastiastu, Nggih, Om Bu Swastiastu. Dokter. Nggih, Ah, selamat sore. Om Swastiastu, rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya share sedikit orat-oret mengenai proposal penelitian saya yang saya ajukan dan dia mendapati nomor 1 atau pertama di yang menjadi pilihan saya. Saya izin share screen ya. ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Teman-teman apakah lain, sudah terlihat? Mak dulu. Ya, masih OTW kan. Oke. Sampun terlihat. Ini proposal apa abstrak jurnal gede? Biar Ibu enggak keliru. Saya Ini, orek-orek oh, baru orang-orang. sekalian Tapi nanti ya, kalau ini ya kalau ya, nanti kan. dimintain Oh, abstraknya sekalian sudah semua gitu. oke. Ya, ini mirip-mirip jurnal jadinya. Oke, silakan. Pelan-pelan dulu. Ya, Kok nafsu banget sih ya. Oke, pelan-pelan. Ya. Oke, ya. judulnya dulu dibaca, jelasin ke temen judulnya apa gitu. Turunin dikit lah Baik, biar. Oh, itu enak. ya. Oke. Hmm. Iki judulnya saya mengambil kontroversi perubahan nama Museum Subak menjadi Water Museum Mandala Matika. Analisis dampak pada pariwisata budaya dan keagamaan di Bali. Baik, penelitian ini mengkaji kontroversi perubahan nama Museum Subak di Tabanan. Yang menjadi masalah utamanya adalah nama Museum Subak atau Subak yang merupakan yang sudah menjadi World Heritage yang sudah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia itu ternyata dalam rangkaian atau menyambut acara World Water Forum itu Museum Subak itu dirubah namanya menjadi World Water Museum. Dan untuk sampai sekarang ini Museum Subak atau Water Museum itu belum dibuka sama sekali untuk umum. Dikarenakan waktu ini sempat saya ke sana, katanya masih ada proses pemeliharaan dari Dinas PUPR Pusat. Dan yang masih menjadi permasalahan di sini, Subak itu yang merupakan daya tarik utama pariwisata di Bali khususnya yang menjalankan filosofi Trihita Karana itu dirubah menjadi World Water Museum dan kebanyakan masyarakat umum dan Bali khususnya banyak yang tidak mengetahui tentang permasalahan perubahan nama ini. Baik, adapun 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah, signifikansi budaya, pertanian, dan keagamaan Museum Subak di Bali, serta hubungannya dengan sistem Subak sebagai warisan dunia. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses alasan di balik perubahan nama Museum Subak menjadi Mandala Matika Water Museum, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan kapan perubahan tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana potensi respon publik, pemangku kepentingan seperti komunitas adat, pemerintah, pelaku pariwisata, dan akademisi terhadap perubahan nama museum tersebut, serta isu-isu kontroversial apa saja yang mungkin muncul. Yang kemudian keempat, bagaimana potensi dampak perubahan nama
terhadap pariwisata budaya di Bali, khususnya yang berkaitan dengan citra warisan Subak dan pengalaman wisatawan. Yang terakhir, bagaimana potensi dampak perubahan nama terhadap aspek pariwisata keagamaan, mengingat pentingnya air dan Subak dalam konteks spiritualitas Hindu Bali. Dan juga saya takutnya nanti ketika Subak itu dihilangkan namanya, nanti takutnya juga Subak itu berangsur-angsur nanti menghilang juga begitu. Makanya saya niat sekali untuk mengangkat ini. Oke, berarti Dan ada mohon kekhawatiran. masukannya Bu Dokter dan rekan-rekan ya. Tapi boleh tahu penelitian Anda ini kualitatif atau kuantitatif? Saya Rencananya ngambilnya kuali, kuali ya. rencana kualitatif. Ya. Ibu close gininya Ibu dulu ya, mesin share screen-nya kan udah. Oh Coba ya. ya kuanti ya. Ibu mau lihat rumusan masalahnya gede. Coba di ini ya. Coba Oh iya. tampilin rumusan masalahnya karena tadi banyak banget tuh. Berapa ya? 5 ya? Nggih, ora-ora nggih. Ya, Saya nggak, biar masih ada agak ragu. kita pilih gitu Ya. loh. Nah, niki Oh. Mungkin bisa digedein kelihatan lagi. nggih? Digedein lagi ya. Sebentar. Bentar. Ya, ini yang baru-baru join nggak sangguin ya, agak lambat di admit karena saya sambil baca. Oke. Bisa digedein lagi nggak gini mau apa namanya size tulisannya? Ya. Ya biar bisa dibaca. Sebentar. Ini kok sudah saya Ibu sebentar saya ulang share lagi. Ulang ya. Ibu Nggih, nggih. udah kayak gini aja. Nih, sudah kelihatan gede ya? Besar ya? Sudah mau kelihatan besar, Ibu? Belum. Masih OTW kan. Tadi pada udah muncul. Double klik. Ya. Coba diulang lagi. Tadi udah muncul kok. Yang ulang ya. Sudah? Hanya kita harus sabar nunggu dia. Teman-teman lain bisa ngelihat nggak? Ibu kan nggak bisa ya? Belum Ibu, belum kelihatan. Kirain Ibu aja di sini. Kehilangan jejak. Ada tadi yang di pause, Bu. Kalau kecil dia tadi mau muncul gitu ya. Keterangannya your screen sharing is pause. Ke pause dia, Bu. Dia Screen ini. dia. Tunggu aja. Oke, dan. Atau coba kirim ke sini ya. Kirim ke WA ya. WA grup aja deh biar gampang. Ya, ini di close dulu. Nanti Ibu coba buka dari sini sama hasilnya. Oke, siap Ibu. Ya. Sebentar nih. Oke, galeri. Silakan. Udah di close ya? Sudah. Sekarang Ibu cek di WA ada masuk nggak? Di WA grup. Ya. Gede kirim di WA aja ya. Coba Ibu buka dari sini. Kira-kira bisa masuk nggak? Sambil nunggu kirimanmu, kita kembali dulu ke layar screen yang tadi Ibu share ya. Untuk kita bahas sistematika. Mana tadi? Malah yang di mana Bu? Ibu
share apa tadi buka itu. Nah, Ibu harus buka dulu. Hmm. Oke, kita lanjut dulu sampun saya sistematika kirim, Bu. ya. Ntar Ibu buka nggih. Kita lanjut dulu Nggih, di nggih. kuantitatif, sistematika kuantitatifnya. Ya. Udah terlihat ya. Karena nanti sambil gini kalian buka di WA masing-masing karena filenya udah ada di grup. Oke, tadi kita bicara di bab 1. Pada umumnya bab 1, penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, bahkan mixed method, itu akan diawali dengan pendahuluan yang isinya latar belakang. Ya, kalau di kualitatif, kita biasanya menguraikan fenomena atau permasalahan yang menarik buat peneliti. Ya, itu akan diawali dengan hal-hal umum, ya. Sudah itu mengerucut ke khusus. Ya. Oke, itu di uraian pendahuluan. Dan pada umumnya, saya selalu bicara pada umumnya dulu ya, karena nanti concern kita untuk riset-riset pariwisata budaya khususnya dan plus kearifan lokal yang kita miliki di Bali, hingga nama prodi ini menjadi magister pariwisata budaya dan keagamaan. Nanti konteks kearifan lokal itu mungkin akan menjadi pilihan teman-teman para kandidat di sini, kandidat magister pariwisata. Ya, entah itu mau ngangkat masalah tradisi, sudah itu yang kemarin kakak kelas kalian itu masalah objek wisata baru, sudah itu dikaitkan dengan kearifan lokal setempat dan bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi karena dia mengangkat masalah pengelola transportasi yang ditawarkan kepada para wisatawan yang datang. Ya, itu ke satu objek wisata baru. Itu sebenarnya upaya pengembangan yang dilakukan berbasis desa wisata. Sekarang yang lagi ngetren diangkat oleh mahasiswa pariwisata baik dari jenjang S1, S2 sampai S3 itu kan masih seputar sustainable, udah itu pariwisata apa istilahnya itu udah desa wisata, desa wisata, wisata desa itu jangan sampai ketuker. Sudah itu pengembangan destinasi wisata baru, sudah itu pemasaran terpadunya. Begitu juga kalau kami di komunikasi mengangkat IMC-nya, integrate marketing pemasaran pariwisata terpadu atau IMC. Ya. Sudah itu kita juga mengangkat perencanaan. Ya, mungkin tata kelola yang saat ini kita tahu situasi pariwisata kita kan dalam kondisi dalam tanda kutip prihatin. Ya, berdasarkan data yang dikumpulkan termasuk realitas yang terjadi di lapangan, Bali ini kan masih cantik ya, masih istilahnya menarik minat wisatawan dari beberapa negara yang datang. Hanya yang terjadi paradigma yang terjadi cenderung agak berbeda, tidak seperti bagaimana pariwisata yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi di tahun 2024 lalu, media asing itu menyoroti karena based on research bla 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 pokoknya dari beberapa pakar so and so itu juga sempat membahas gitu ya bagaimana pariwisata kita ya diprediksikan sedemikian rupa dari berbagai perspektif. Ya, bahkan kalau tidak salah mungkin teman-teman juga pernah membaca beberapa rilis itu tidak hanya disiarkan oleh media-media mainstream, baik itu media cetak, televisi, portal media online, ya itu sempat ada satu statement bahwa negara-negara yang biasanya menjadi target atau market share kita yang mengunjungi pariwisata ke Indonesia khususnya ke Pulau Bali justru sempat tidak merekomendasikan lagi ya Pulau Bali tidak direkomendasikan untuk dikunjungi di tahun 2025. Siapa yang pernah membaca berita tersebut? Bahkan itu juga sempat beredar di beberapa fitur-fitur media sosial bahwasanya Bali seolah-olah pelan-pelan gitu udah mulai ditinggalkan oleh penggemarnya. Dalam hal ini adalah
pangsa pasar yang dulunya getol banget datang ke Bali, bahkan berkali-kali menjadi repeater guest ya. Tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan ada yang punya filosofi hidup itu wisatawan yang pernah datang ke Bali. Kalau saya sebelum saya mati minimal saya pernah ke Bali. Bahkan saya rela mati di Bali gitu karena mereka meyakini mati di Bali itu ibarat dia akan mendapat sesuatu yang mungkin menjadi obsesi mereka atau keinginan mereka atau ending mereka dalam kehidupan ini, karena beberapa wisatawan kan memberikan julukan Bali itu selain Pulau Seribu Pura, mereka juga menyebutnya second paradise. Ya, bahkan ada yang menyebutnya first paradise. Itu berdasarkan pengalaman yang saya dengar dari beberapa wisatawan yang dulu pernah saya pandu, selalu baru landing di Bali. Wow, pokoknya amazing banget gitu ya. Dia menganggap Bali ini kayak surga gitu ya. Bahkan dia merasa, kayaknya kalau saya nggak ngajak keluarga saya ke Bali, apalagi di sisa hidup saya itu merasa berdosa banget. Macam-macam testimoni wisatawan di masa itu. Tapi tiba-tiba di tahun 2024 kemarin, persisnya di pertengahan sampai akhir tahun, itu marak pemberitaan, termasuk dari media-media asing yang saya baca, bahwasanya Bali tidak direkomendasikan lagi. Kita juga sempat kalang kabut ya, tapi beberapa pihak terkait justru seperti menghina-bobokan dalam tanda kutip. Udahlah, tenang aja, Bali nggak mungkin nggak dikunjungi, benar. Tapi memang masih dikunjungi sampai saat ini. Tapi berdasarkan hasil penelusuran oleh pihak-pihak terkait, ternyata tidak sinkron ya. Ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan teman-teman mau meneliti. Kenapa dengan maraknya wisatawan dari beberapa negara masih menjadikan Bali menjadi the first destination ketika mereka mau traveling, mau menikmati waktunya di Indonesia, tapi mereka justru tidak ada muncul di beberapa fasilitas. Artinya fasilitas yang kategori di sini mainstream juga, yang dikelola secara profesional. Apakah bule itu nginep di mana? Di rumah tetangga? Atau dia nginep di satu tempat yang berbasis community? Udah itu, atau dia nginep di villa temennya? Oke, saya mau dengar pendapat teman-teman karena jika teman-teman ada yang tertarik mengungkap atau menggali lebih lanjut fenomena pariwisata yang ada di Bali saat ini, itu agak paradoks ya. Kalau orang Bali bilang agak tungkalik gitu ya, berlawanan gitu. Wisatawan datang banyak. Kita lihat di bandara bahkan volume flight maskapai penerbangan itu khususnya di terminal domestik itu lumayan signifikan. Tapi setelah dicek dengan okupansi ya, tingkat hunian-hunian di hotel, terutama hotel-hotel yang standar ya berbintang itu termasuk bintang 5 dan sebagainya, resort, apapun kategori hotel penginapan itu kan semua ada klasternya, ada klasifikasinya. Itu ternyata tingkat huniannya tidak nyampe 100%, bahkan 80% pun hampir tidak nyampe. Ya. Dan kemarin ada beberapa sidak yang dilakukan, ternyata mereka adanya di villa-villa. Ya, villa-villa di rumah temennya gitu. Dan kan yang lebih istilahnya prihatin sejatinya buat pariwisataan kita khususnya di Bali, itu yang ngelola villa itu bukan semeton kita teman-teman, tapi mereka temannya mereka kan, ya yang menyewa villa dalam bentuk leasing jumlah hitungannya 20 sampai 30 tahun tuh mungkin kalau kita orang Bali benglah cucu, benglah cicit gitu ya, itu villa belum selesai juga itu masa sewanya. Ternyata mereka kelola lagi, ada yang disewa harian, mingguan, 2 mingguan, bulanan. Kalau tahunan jarang banget karena itu rugi. Kalau rumus sewa menyewa itu buat mereka rugi banget. Kita aja yang kategori mungkin polos kali ya, rela itu aset mungkin sawah atau lahannya dibangun oleh mereka menjadi villa atau resort, itu durasi waktunya sampai 20 tahun bahkan 30 tahun. Seperti yang dialami oleh teman-teman di kawasan Canggu, Mungu sampai ke jalur Tanah Lot. Oke. Itu akan masuk di latar belakang bagi teman-teman yang mau mengangkat masalah fenomena
pariwisata khususnya di sekarang ini ya, dengan berbagai apa istilahnya itu heterogenitas keunikan menurut saya, karena sekarang ini saya juga sedang melakukan pra-riset. Itu private villa itu ternyata itu dikelola sangat profesional, dan yang mengelola itu bagian dari marketing yang melakukan aktivitas urban, apa istilahnya itu ya, urban nomad ya. Oke. Dia itu yang kaum urban yang apa digital nomad itu, dia kerja secara online. Jadi dia stay di Bali, sewa satu tempat ya, villa dan sebagainya, dia sewakan lagi. Karena dia berdouble gitu, dapat apa namanya cuan gitu istilahnya. Sebenarnya cuan itu sih bukan duit ya. Itu kategori istilah-istilah orang Cina. Itu bukan duitnya yang dikategori apa cuan, itu keberuntungan gitu ya. Oke, itu saya mau pendapat teman-teman, karena teman-teman sendiri pasti ada di antaranya yang akan meneliti masalah fenomena pariwisataan di Bali. Apakah itu kategori signifikan? Kedatangan wisatawan hampir setiap hari itu lumayan. Namun, tingkat hunian itu tidak sesuai, tidak selaras dengan jumlah wisatawan yang datang dari berbagai negara. Jadi, penelusuran tadi itu bisa dicek lagi di beberapa portal media sama media mainstream. Ternyata mereka-mereka itu ditampung oleh rekanan mereka, bahkan dari negara-negara asal wisatawan itu yang sudah lebih dulu menjadi kaum ekspatriat atau kaum apa diaspora. Dia udah stay dalam hitungan lama, bahkan ada drama-drama menikahlah dengan orang lokal, jadi dia bisa memiliki aset. Oke, saya ingin mendengar statement atau pengalaman ya lebih tepatnya. Saya izin stop share dulu. Karena apapun dari pengalaman teman-teman itu bisa diramu nanti di bagian pendahuluan atau latar belakang. Kalau pengalaman teman-teman itu bisa diselaraskan dengan data atau berdasarkan data dari Dinas Pariwisata ya 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Oke, tingkat kunjungan pariwisata khususnya pada umumnya di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, karena di Bali Dinas Pariwisata itu kan ada di level provinsi dan di kabupaten kota. Oke, tadi gede, sekarang Budayu dulu deh. Kali-kali aja Budayu nanti mau lanjut kerja, silakan Ibu. Anda pasti sering bersentuhan atau berurusan. Kadang kesel juga deh Budayu, mungkin tinggalnya mereka di tempat-tempat elit, tidak di hotel, atau Budayu punya apa hotel mungkin atau penginapan sekarang tapi malah sepi pengunjung, tamunya nggak ada yang ke situ. Ya, silakan Bu Dayu cerita pengalaman dan bagaimana pendapat Ibu Dayu sebagai warga Bali atau kita orang Bali. Saya nggak nyebut pribumi ya, biar tidak salah. Silakan. Izin Ibu, mohon izin. Itu yang Silakan. menurut pengalaman, mohon izin pengalaman di daerah Canggu, kebetulan itu rumah Rike di perumahan Canggu Permen. Rike di depan dikontrak sama orang luar gitu ya, nggak menyebutkan Enggak kategori orang luarnya orang asing. orang asing ya, orang Orang asing. asing. Langsung aja kita Iya. sebut orang asing lagi yang kita kan tak kenal ya. Oke, silakan. Asing itu satu rumah dikontrak tahunan. Setelah itu dari rumah itu mereka teman-temannya yang datang dari negaranya mereka malah sewakan lagi di sana. Oh, itu di kos-kosan lagi gitu ya. Nah, itu dekatnya Pantai Bravo Ibu, lokasi. Iya, itu memang di jalur situ karena kapan hari kita ikut sidak dengan rekan-rekan di apa Dinas Pariwisata itu mereka semua laporannya itu ya miris banget ya. Udah disewa oleh orang lokal kan menyewakan dulu ke orang asing satu orang. Tapi orang asing ini berhubung itu fasilitasnya lebih dari satu kamar, dia sewakan lagi ke temannya. Bahkan dia jemput sendiri kan ke bandara temannya. Ada yang lihat nggak teman-teman nih yang tour guide pernah lihat? Ada bule jemput bule. Kalau dulu kita bilang guide-nya guide itu ya, guide siluman ya. Dari zaman saya udah ada guide siluman itu bule jemput bule gitu. Ya, Budayu kayak gitu ya situasinya ya. Oke, Nika pengalaman Titiang Bu di lapangan sempat pas di depan sekali yang lihat. Nika kalau menurut Titiang mungkin tapi kan peraremnya yang diperkuat dalam artian Terarem gitu Budayu nggih.
Peraram apa aweg-aweg yang benar Budayu yang harus diperkuat? Awik, maaf Ibu. Nika sampun Nika benefitnya atau mungkin lebih banyak tidak langsung ke lapangan lihat seperti apa kondisinya. Karena Nika sudah berkali-kali terjadi, tapi kok tidak ada, padahal dari tetangga sudah menyampaikan begini, tapi kok tidak ada apa Wellington sesuatu dan lain Berarti hal. tidak di follow up nggak Budayu nggak? Kayaknya di kayak pembiaran gitu nggak? Ya, Nika nonton 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 ini betul Bu, jadi kenapa ada nonton nonton Ibu. Kalau dari Titiang, nonton nanti pengalaman pribadi Titiang itu nonton Ibu. Oke, terima kasih Budayu. Sekarang saya minta Pak Wayan Madiarto, kali aja punya pengalaman atau tempatnya sekarang disewa bule, tapi bulenya bisnis lagi nyewain ke temennya. Ayo silakan. Silakan Pak Wayan. Wayan apa Bapak ini? Oke, silakan. Iya, iya, Bu. Tapi Niki tentang kasus ya. Iya, masih sama ya, itu keprihatinan kita tentang kondisi real gitu ya. Real tentang kepariwisataan Bali itu kan agak apa istilahnya itu paradoks gitu ya. Oke, dia bule wisatawannya banyak datang tiap hari ada. Tapi tingkat hunian kamar dari hotel-hotel yang dikelola oleh apa namanya pihak praktisi apa pengelola hotel, restoran, ya jenis penginapan dan sebagainya, itu justru tidak terlalu tinggi, gitu. Ya tingkat huniannya. Bahkan kalau tidak salah kisaran paling liu 30-40 ya kalau nggak salah. Silakan. Makasih Bu waktunya untuk berbagi. Benar sekali. Mungkin yang terjadi saat ini seperti itu pariwisata Bali ya. Terus Niko di kedatangan di Ngurah Rai dari berbagai data banyak banget. Nah, di antaranya Niko mungkin karena ini Bu, tujuannya mereka itu bukan untuk berwisata yang datang itu. Ya, jadi terus? Tujuannya benar itu. Tren ini mulai beralih seperti apa namanya ya, kedatangan Bali oleh anggaplah dari Pulau Jawa. Jadi datang oleh yang sudah nyaman di sini. Kayaknya sama seperti itu. Nah, mereka kedatangan selain beberapa ini tahun ini karena ada kisruh di Rusia Ukraina sehingga banyak apa namanya nih yang melarikan diri lah bilang. Jadi melarikan diri kayak mau mencari suaka gitu ya, Wayan ya. Itu yang rasa mereka nih Bu, kalau yang bisa bilang ya mereka nih yang pengecut itu yang lari ke Bali. Pengecut nih dia tidak berani bela negara sama sekali. Oke, artinya nggak punya komitmen juga, mereka rela mati gitu ya. Artinya endingnya mereka ingin menyelamatkan diri. Gitu. Betul. Nah, hal ini yang lihat ada kecenderungan makin saya kemarin ada di daerah Bubul, kita tidak sengaja ke tempat itu hotel itu untuk di sana untuk ada rapat besar lah gitu. Kemudian dari hunian hotel Niko yang lihat penuh 75% nih kok. Kemudian kita nggak dapat room sampai kita dialihkan ke hotel yang lain semakin banyak tiap hari selama seminggu. Dan datangnya kita pun Rusia sama Ukraina yang memenuhi. Kemudian mereka nih kok satu keluarga bahkan ada yang temenan, ada yang benar real satu keluarga itu mereka santai-santai di sana. Kemudian mereka nih kok long stay. Ini contohnya lagi satu long stay banget sekali Pak. Habis itu kita nggak tahu visa apa yang dipakai. Karena nggak mungkin dia nih kok berlama-lama kalau visanya kunjungan. Kecuali ya, tanpa ada sponsor istilahnya ya. Oke. Orang nakal yang tahu akses ke imigrasi. Jadi mereka nih kok bantu kayak zaman dulu kok mereka bantu stem. Jadi mestinya mereka out of Bali dulu, keluar dari Bali dulu. Baru bisa masuk lagi dengan visa kunjungannya. Tapi kalau ada udah kenal sama imigran, udah. Kemudian Niko udah kayak kampung. Nah Niko nublak di satu hotel yang bisa menerima dan bisa rate-nya benar-benar jauh banget. Kemudian hotel-hotel yang udah disediakan khusus untuk keperluan pariwisata nggak mungkin keisi, jadi kosong. Nah kemudian tiang di daerah Mengui Bu dari Badung Utara nih, tiap sore bulenya banyak sekali. Kalau tiang pulang tepatnya di wilayah Napi nih kok, Wayan? Di yang di Mengui?
di Sobangan Oh, yang di Sobangan ya. Oh ya Sobangan. Baler Ramanayun. Habis niko yang lihat bulenya sore tiap sore itu banyak sekali menuju ke utara, kayaknya Petang, Plage, ya, Ya. Karangsari. Mereka banyak stay di rumah-rumah, Bu. Tapi rumah Nah, itu memang apa namanya desa itu memang diskenariokan untuk berbasis ini nggak? nah, mereka maunya ke Ubud kan, on the way ke Ubud. Habis itu loh kok ramai atau sumpek di sana. Habis itu dalam perjalanan kok ada desa Lengang ini, Pelago, Petang itu. Kemudian rumah penduduknya juga bagus-bagus lah, nyaman untuk stay, bisa jadi homestay. Mungkin ada yang melirik, Bu, sehingga akhirnya mereka tuh ngampung sekarang di sana buat kampung. Berarti kayak di itu tuh ya di Pinge itu ya wilayah Marga dulu kan pernah ada gitu. Iya, mendadak orang-orang desa di sana itu punya semacam penginapan sederhana, tapi isinya bule. Kayak gitu ya. Mereka disuruh oleh desanya yang sudah jadi desa wisata, udah di SK-kan oleh pemerintah Tabanan ini. Mereka harus mengosongkan atau menyiapkan satu rumah itu untuk ditinggali sesuai dengan standar daripada pariwisata. Harus setiap rumah itu harus ada. Habis itu mereka harusnya ngikutin aturan pemerintah. Jadi ngakurin sebagai desa tujuan lah, sebagai desa wisata. Jadi ya, buat kontribusi gitu nih. Tata ruang di depan itu mereka nggak boleh buat warung menonjol ke jalan, Bu. Membuka pintu apa namanya itu tembok penyengker ikut sata nih kok tendados. Ya nih kok kalau mau warung dia harus mekeladeng ke tengah. Jadi begitu tutup warung dari jalan nih kok rapi pengenya, Bu, nggak ada kelihatan semrawut warung. Kalau di sini daerah udah kayak wisata warung, makin setiap orang bikin warung. Jadi gimana mau wajah desanya, Bu? Tata ruangnya gimana menuju desa wisata kan? Kalau pembangunan tidak terkontrol di desa aja udah kayak gini, janganlah ngomong Canggu yang sudah memang amburadul karena kepentingan yang punya lahan atau mungkin kerjasama. Nah, makin lagi satu orang itu banyak berbisnis di Bali, banyak bule-bule yang berbisnis. Ya, benar. Kenapa? Mereka tahu celahnya gini, Bu. Mereka buat CP atau PT, PT yang paling keren, PT, jadi penanaman modal asing. Mereka guide lah cewek-cewek lokal gitu untuk ajak kerjasama, Bu. Yang ya ada drama-drama gitu udah menggait orang lokal kan nikah atau kawin yang kita nih yang salah juga orang-orang Bali yang cewek-cewek Bali yang haus akan glamor lihat bule itu, dikirain semuanya baik, orientasinya yang pada uang aja, mohon maaf, selalu pasti terkena dia. Habis itu digait digandeng kemana-mana, habis itu dialah memanfaatkan orang cewek Bali itu untuk buat usaha di sini dengan menggampangkan apa kerjasama aja dengan juga ya. Karena dengan notaris, habis Niko dia bilang dia udah mengisi dana 1 miliar masing-masing, padahal bohong itu, Bu, cuma kalah-kalah notaris saja. Dan jadi ini harusnya peluang kalau kita di luar negeri kan itu dana memang harus ada di rekening, kan disuruh membuktikan kalau kita di luar negeri ada sponsor gitu. Membuktikan rekeningnya, tetapi di sini kita selalu ada akal-akalan di sini, Bu. Masih bisa ya di apa manipulasi gitu, bilang udah ada saving di sana. Betul. Dan kemudian pajak mereka nggak terbitin NPWP, jadi mereka pending lama-lama sehingga tidak terjaring. Kalau nggak terbit kita nggak ada untung-untungnya ya dengan ulah mereka ya. Bener, ini pajak juga yang nakal gitu. Kemudian kalau memang hunian hotel, it's okay lah. Masyarakat di desa udah ada yang menerima manfaatnya, jadi mereka berbenah, mereka punya homestay sekarang. Disikapi bersama gimana caranya ini ada seperti ini gitu. Kemudian dari pihak hotel bagaimana caranya ini kan gitu ya, Bu ya, dinas pariwisata lah ini juga, karena ini juga masalah benar, ini masalah jadinya. Kalau ya tentu cuma itu karena mereka di jalan itu, Bu, mohon maaf, helm nggak pakai gitu, Bu. Bener, ugal-ugalan gitu ya. Ugal-ugal. Kadang dia tidak lihat apa rambu-rambu nyelonong aja. Itu ininya bener kebanyakan gitu, ngoeng-ngoeng, kadang-kadang yang udah bertatuan kayak gitu nih kok nggak sopan di jalan, habis itu kok pakai celana dalam aja lewat. Anak-anak di desa kan terkejut itu, Bu, apa edukasinya kayak begitu gitu. Jadi secara tidak langsung dampaknya kan banyak nih kok. Tuh, kok begini, kok begitu, kok emang boleh, emang tidak gitu.
Jadi masyarakat anak-anak kita Hindu yang kecil-kecil yang nggak ngerti apa-apa dia berpikir, oh memang begini ya, memang boleh. Mereka nggak bisa nyaring, nggak bisa informasi, akhirnya mereka ngikut. Enten nantinya kita. Oke. Nah, Ya, itu Pak banyak Wayan, dampak Renggije kerja Bapak ya. di mana kerja sekarang? Oh, yang petani aja Bu. Enggak. Gaya, kan. Jangan Bu. salah orang Kan presiden sekarang agak mau gaji petani Pak 10 juta. benar Bu, yang coba memperhatikan keadaan yang ada aja benar kita tuh yang Bu miris Bu yang Oh. terjadi. Ya bukan Enten- miris lagi, masalahnya ini bumi Bali loh, bumi yang dimana kita lahir di sini gitu. Tapi seolah-olah nggak ada follow up ya. Padahal sudah Mau banyak ada wacana ya diprotes atau minta itu ditindaklanjuti, terutama bule yang ugal-ugalan itu. di jalan betul Bu, itu membahayakan. Dia nggak punya lisensi udah pasti. Habis nikah dia tidak terbiasa dengan rambu-rambu kita. Kemudian di desa dia main suapnya seperti apa dengan ini sehingga bisa stay di sana atau mementingkan diri sendiri semua gitu, tanpa mengirimkan dampaknya kepada lingkungan budayanya kan gitu ya Bu. Ya, tapi Banyak yang ada udah rasa bapernya double. Kalau udah situasi kita seperti ini, kita ngadu kemana ya? Karena kita kan nggak punya Kang Deddy. sehingga Ibu bilang Kita nggak pernyataannya punya bahwa Kang Denmul kan. Kalau punya Kang Deddy, kayak di Jabar kan, Kang Deddy, saya lapor nih ada bule ugal-ugalan. nah Ya, karena saya pernah stay di Bandung, jadi tahu bagaimana Pak track recordnya Kang Deddy ya. Iya, nanti polisi Pak Madi, ya bikin apalah, coba pra-riset dulu kali-kali aja Anda mau mengangkat itu tuh keren loh, bisa diungkap, ya agar pihak-pihak pemegang otoritas itu bisa melihat benar-benar tidak mau ditindaklanjuti. Kira-kira benar mau banget, ngangkat apa? Jangan takut, kan gitu realitas. Kira-kira namanya mau ngangkat apa? ya saya Hah? gini Ngangkat apa? judul Rencananya saya kan apa? Ya, kemarin 3 ya, udah ada di disetujui belum kepala. judul? Pertama lihat Ya. suka healing yang mau stres gara-gara perang, saya punya ide untuk mengembangkan healing tourism dalam bentuk Homo Yadnya atau Agni Otro namanya dulu Bu. Itu memang saya lakuin di Puro. Ya, saya paham itu karena kan ada teman-teman juga yang sering menulis ya. Itu rencananya di mana apa? Di Badung, di Petang, dekat Bule tadi. Kalian cari target. Di Petang yang banyak, Petang, Plage, Niko udah menjarah ke sana, habis Niko Sangeh di sini di utara, sudah banyak yang masuk-masuk liuk-liuk gitu masuk ke rumah-rumah orang, berarti udah Bu, udah ada diling-diling mereka. Oke. Ada Kirain Gen Z aja yang dikit-dikit ya, yang sering dijuluki generasi strawberry, mereka dikit-dikit healing, dikit-dikit treatment ya. Oke. Tapi saya nggak tahu Pak Wayan ini kategori Gen Z apa baby boomer? Baby boomer enggak sih ya, karena masih muda. Setahu saya yang baby boomer mungkin Pak Gusti Wija ya. Iya, tapi nggak tahu bahwa Pak Gusti Wija lebih kecil dari saya kok, umurnya ya lebih muda ya. Saya enggak. Saya teorinya paling ngarit tentang itu aja. Oke, nanti Pak Madiarte silakan collect dulu data termasuk situasi yang real di lapangan, nanti bisa dikemas. Apakah mau melakukan penelitian tentang apa atau wisata retreat gitu misalnya, atau healing dan sebagainya, silakan karena itu juga kearifan lokal kita kan yang mau kita tonjolkan. Nanti healing di sana itu bisa nggak mengurangi stres gitu kan, karena yang kecil-kecil itu bagian dari gangguan psikologi, karena kita semua mengalami sehari-hari. Ntar di jalan pulang kerja macet itu kan aduh mekelo jane lampu merah gitu, udah itu musim nganten lagi menyebabkan macet, wah kita perlu healing nih. Jadi kalau boleh Pak Wayan Madiarte cepet-cepet deh healingnya di launching ya, nanti teman-teman Desi atau Budayu kayaknya jenuh di kantor mau healing ke situ. Oke, setuju ya teman-teman. Komit di Puro nanti untuk healing ya Bu. Tapi kalau healing, entar dulu boleh tahu ya, mindset saya healing itu kan universal. Kira-kira healing di tempatnya Pak Wayan itu indoor apa outdoor?
indoor Bu. Saya kan kebetulan Puro Luhur ini adalah Puro Dalam. Oh Puro Dalam iya. Puri. Jadi yang dipuja Sang Hyang Pasupati itu Ya. seperti dulu. Nah, nggak usah ke India lagi, cukup ke Puro Niki sudah. Ya. Dan Berarti artinya tempatnya representatif ya Pak, tidak ada nyamuk gitu, karena yang saya takut itu nyamuk Pak. Iya. nyambung aman, Iya, nyaman, nyamuk. Masalahnya saya manis Pak. Iya. Iya, validasinya saya manis, makanya saya sering digigit nyamuk gitu. Oke, saya mau tanya, terima kasih Pak Wayan. Saya mau lanjut, Pak Gusti Wijaya kayaknya pusing. Kapan nih kita diundang healing sama Pak Wayan Madiarto? Oke, silakan iya, Pak Bu. Wijaya. Oke. Oke, terima kasih Bu Dokter. Pertama saya Ya. ucapkan satu atensinya terkait dengan buku-buku, kemudian tulisan-tulisan yang mana itu bagi saya sendiri kita sangat perlukan itu ya. Jadi dalam perkuliahan ini tidak hanya materi yang berupaya Bu Dokter sampaikan, tapi juga kita perlu juga bantuan. Tentang novel cinta romantis juga teman-teman mau baca. Dan termasuk macam-macam, saya punya koleksi e-book yang agak sensitif juga sih. Oh, nggak apa-apa Ibu. Bu Bramadi udah kepo ya, kalau lagi di jalan concern aja. Takutnya nanti tiang menyimak Bu Dokter niki seru sekali soalnya apalagi makin ditambah Haji Wija niki. Oke, ya sekarang nunggu undangannya Pak Wayan Madiarto mau healing katanya. Pak Wija kayak nggak tahu healingnya di mana ya sih. Ya, nanti saya kirimin buku novel cinta. Siap, Dan siap. psikologis laki-laki dan psikologis pria. Betul sekali. Penting kan? Psikologis itu memang pelajaran kita di hospitality, Bu. Kebetulan saya juga bekerja di hotel. Ini agak beda. Kita akan mengenali otak kita masing-masing. Kenapa wanita suka menangis, cepat marah, cepat cemburu, dan susah move on. Kenapa laki-laki cuek? Ternyata ada rahasianya di otaknya mereka, tabung otaknya. Oh, dadas nika dibongkar nih ke Bu Dokter biar Aduh, jangan tahu dibongkar, nika. Bapak katanya hanya menyimak, Pak. Bapak fokus saja di jalan. Lihat kiri, lihat kanan, pasti ada yang cantik dan yang unik, Pak. Lurus ke depan. Kebetulan lagi menepi niki, jadi bisa ikut nimbrung niki Genter. Oh, baru saya bilang perbedaan otak wanita dan pria kok menepi, Pak. Nepinya di pinggir ini ya, di kafe ya, Pak. Kan Bu di pinggir jalan. Jangan di pinggir jalan, Pak. Cari tempat kongko lah gitu. Ntar malam sambil saya kirim satu-satu itu. Tapi lebih bagus menurut saya linknya aja saya kasih ya, Kak. Oh, dadas. Kebit-kebit di situ malam pas istrinya udah tidur, buka ada di situ. Kalau saya kirim satu-satu, takutnya nanti pas di rumah ibunya buka HP, ini aku ya kirimnya nih ngirim gitu kan. Takutnya kita habis berkuliah nanti nyonya di rumah nih timpal kuliah apa nyen gitu ya. Ya budaya ya, kalau budaya mah santai karena oh ini yang ngirim cewek kok, berarti ya. Nanti ada yang sensitif. Saya dalam link aja deh biar aman Pak Putu. Takutnya Pak Putu ketinggalan HP, tahu-tahu ketahuan. Ketahuan loh. Aman udah istri tiang aman kok. Polos nih kan. Oh, polos. Sudah divaksin ya Pak ya? Oke, lanjut dulu. Pak Ji Wija nih kayaknya punya cerita seru, silakan. Napi. Nggak apa-apa Bu Dokter. Kalau rekan-rekan tiang memang senang seperti ini. Kalau ada sesuatu yang menarik, apalagi Bu Dokter memberikan materi yang menarik terkait dengan hospitality, psikologi, itu kita pasti tertarik sekali. Benar, kalau kita bekerja di industri pariwisata, kalau Bu Dokter membahas tentang psikologi ini pasti akan tertarik karena itu erat kaitan dengan kerjaan-kerjaan kita tiap hari juga, bukan hanya kehidupan kita sehari-hari Bu Dokter. Benar. Nika, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, seperti yang rekan-rekan sampaikan sebelumnya, pariwisata Bali yang boleh dikatakan miris dan memprihatinkan. Itu pertama sebenarnya seperti guru besar pariwisata kita sebelumnya, itu Pak Dr. Pitana dan beberapa guru besar pemerhati pariwisata Bali sudah mewanti-wanti ya. Baik Bali ini kita hentikan dulu dalam artian moratorium dulu. Moratorium, benar, sempat pariwisata ada Bali. Ya. Moratorium dulu, jangan khawatir. Daripada sekarang seperti ini tidak jelas arah pariwisata Bali kan, takutnya ke depan sustainable itu cuma wacana aja. Seperti itu pertama. Terus kedua, apa akibat dari
teraturan ini, ya tentu saja satu, alam Bali akan rusak. Ya, kedua, kita sebagai orang-orang Bali community itu kita itu akan kehilangan satu dari segi finansial, pasti kan kekurangan kita untuk melakukan persaingan-persaingan dengan mereka. Terus kedua, adanya humans lodging dalam artian ya kita sebagai orang lokal itu boleh dikatakan dijadikan budak ya dari mereka, seperti apa yang Pak Mendagri tadi sampaikan, itu mereka meminjam diri kita untuk melakukan bisnis-bisnis mereka, walaupun itu terselubung seperti itu kan. Ya. Itu terkait dengan hak kita itu boleh dikatakan diambil sama mereka untuk melakukan bisnis-bisnis mereka seperti itu. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, seperti yang kita ketahui pada saat COVID ya, walaupun pada saat COVID Bali itu masih bisa eksis, itu aja dijadikan sebagai patokan bahwa tanpa pariwisata pun Bali bisa eksis. Sekarang pariwisata sudah mulai tumbuh lagi, kenapa kita tidak mulai lagi menata pariwisata Bali ini agar terarah dengan baik? Memang benar ya, Bali itu adalah tujuan yang eksotis bagi wisatawan, pariwisata budaya. Cuman arahnya itu harus diperjelas lagi. Satu dari tata kelola, kemudian dari hukum ya. Tadi sempat dibahas juga tentang paralel ataupun hukum. Di sini pemerintah sebenarnya sangat harus tegas ya, harus tegas dalam hal hukum-hukum terkait dengan satu pendatang yang di Bali, terutama orang-orang luar, turis tersebut. Kembalikan saja ke pengertian awal mereka, apa itu wisatawan, apa itu turis, apa itu tamu, yang mana itu mereka sebenarnya tidak boleh melakukan aktivitas bisnis di daerah tujuan wisata. Itu seperti itu. Jadi sampai saat ini itu banyak sekali turis yang datang ke Bali, mereka punya buka usaha di Bali, stay di Bali, bahkan mengambil haknya orang-orang Bali, dalam artian mereka buka usaha. Dan tentu saja ini akan berpengaruh dengan satu masalah pajak juga ya. Tadi sempat disinggung, Bu Dokter sempat singgung juga bagaimana pemerintah Badung sekarang lagi getol-getolnya menata kembali itu rumah-rumah yang berkaitan dengan satu rumah kos yang elit, yang tidak memiliki pajak, membayar pajak ke pemerintah. Yang rugi siapa? Satu, dari segi pemerintah mereka rugi karena mereka tidak dapat pajak, karena mereka tidak bayar pajak ke pemerintah. Yang kedua, hak-hak orang Bali, semestinya mereka itu tinggalnya adalah di hotel yang notabene mereka tuh adalah bayar pajak. Sekarang mereka tuh menginap di kos-kosan elit yang mereka itu dimanage oleh temannya sendiri ya. Jadi uang itu akan berputar di seputaran mereka saja. Tidak ada uang masuk ke pemerintah sebagai pajak, ataupun tidak ada uang masuk ke masyarakat lokal, apalagi untuk mereka dapatkan, karena uang itu mereka langsung garus sendiri seperti itu. Itu pertama terkait dengan pendapatan. Kedua tentang alam Bali ya. Alam Bali itu memang makanya terkait dengan alam Bali, saya ambil judul tesis saya. Sebenarnya saya melompat ini dari kasus Canggu, kemudian terkait dengan ini sebenarnya orang-orang kampung Moskow itu saya mau ambil, tapi saya berputar balik lagi karena keprihatinan saya terhadap alam Bali ya, yang mana alam Bali itu yang eksotis dan menarik ini sekarang berubah banyak tatanannya, yang mana seperti kita ketahui Kuta yang dulu katanya indah ya, cantik. Sekarang apa yang terjadi? Mereka perlahan-lahan meninggalkan Kuta, sekarang kembali ke Canggu. Padahal Canggu adalah alam yang cantik. Mereka ubah sekarang. Nah, itu kita harus perhatikan di sini. Jangan sampai alam Bali itu satu persatu dirusak, ditinggalkan. Iya, dirusak, ditinggalkan. Jadi yang rugi kita siapa? Kita orang Bali yang rugi di sini. Seperti itu ya. Itu terkait dengan itu, makanya tesis saya ambil cenderung ke alam. Bagaimana kita memuliakan alam dengan melakukan proses konservasi. Yang saya ambil adalah di Desa Taro, Bu Dokter. Itu terkait dengan yang itu ya Taro itu yang dulu Bali Adventure-nya kan ya? Kebetulan yang ambil yang baru nih Bu Dokter. Mungkin udah banyak yang Saya ambil. udah lama soalnya nggak ngurus bule, jadi kangen juga, tapi nggak kangen sama bulenya. Kangen sama si pariwisataan gitu. Betul sekali, Bu Dokter. Ya, jadi dia ngambil sini tentang konservasi kunang-kunang ya, Bu Dokter. Jadi saya ambil konservasi kunang-kunang, di mana dalam konservasi yang malam-malam itu nggih. Betul sekali nggih. Iya. Betul sekali nggih. Itu karena terkait dengan lingkungan ya. Satu itu terkait dengan lingkungan, kemudian kedua terkait dengan educational tourism juga di situ. Terkait juga dengan ekowisata juga di situ ya. Bagaimana kita menjaga alam ini. Kira-kira ini berbasis apa yang ditekankan ekowisatanya? Edutourism.
Edutourism. Ya, yang berbasis Kentan Trihita Karana, yang dimana dalamnya juga ada pasti terkait dengan ekoturism juga, pariwisata berkelanjutan juga di sana isinya. Ya, Ya, ya. Niket yang ambil ya. Oh ya, Tapi nanti emang bisa minta pembimbingnya Prof. Sumaji ya, karena dia kan expert di Trihita Karana. Sekarang juga apa namanya program Asta Prioritas Kementerian Agama salah satunya memang menekankan harmoni kan, moderasi beragama dan itu ekoteologi. Ya ekoteologi. bagaimana ya lingkungan kita bagaimana menjaga, termasuk itu bagian dari karena juga dari kelemahan. Iya betul sekali, Brotor. Yang ambil Karena konsep nih saya sama Pak Sumardi kan asesor di Trihita Karana dan saya juga asesor di untuk program Green Loop. Ya, itu Nah, juga mirip ulasannya yang dibahas sama peserta itu menjaga kearifan lokal ya sepanjang mereka buka bisnis atau buka usaha di Bali. Jadi THK ini sejatinya tidak hanya di Bali ya, karena internasional di beberapa negara THK ini udah lama banget ya. Setahu saya di Eropa sendiri udah di tahun 90-an orang udah based on THK sebenarnya, cuman istilahnya yang berbeda. Ya, kita sangat merawat menjaga bagaimana kita mencintai diri kita, begitulah idealnya kita mencintai lingkungan dan mencintai sesama. Tapi kalau kita berbicara ideal ya, andai saja di Bali bisa benar kita pure menerapkan Trihita Karana ini kan tidak ada orang berkonflik ya. Ya, jadi apa yang tertuang di awig-awig itu terkait dengan wicara dan pamidada itu mungkin tidak berfungsi atau penjara pun sepi gitu kan. Gitu ya Pak Wijay ya. Oke, iya jadi benar-benar sekali. keren ini judulnya ya edutourism ya berbasis. Ya itu nanti yang paling relevan itu Pak Prof nanti itu kayaknya akan diulas secara detail banget karena beliau juga penelitiannya seputar itu dan tulis-tulisan beliau juga seputar Trihita Karana. Jadi concernnya nanti di kunang-kunang ya. Ya, Nggih, tapi kan betul. dia nama Latinnya napi itu kunang-kunang karena udah jarang saya lihat kunang-kunang. Oh, karena nggak pernah gentayangan sih malam-malam ya. Ya, betul. Ya, Nike kunang-kunang nike lampi ride. iya. Ya, Untuk lampi ride nike ininya, kunang-kunang nggih. Latinnya, Nggih, istilah Latin. bahasa ilmu Latinnya nggih. Nike Ya. memang gini dihidupkan kembali apa namanya kunang-kunang niki karena Tapi juga dulu saya ada rasa bicara kunang-kunang lagi ya. Saya waktu kecil entah itu perkara mitos atau memang skema kognitif kita orang Bali di masa lalu kecil kita dilarang keluar malam. Mungkin Bu Dayu punya pengalaman gitu ya atau Herin juga jangan keluar malam gitu. Tapi sekarang keluar malam kan terang gitu kan, jalan tuh ramai. Kalau dulu kita dilarang keluar malam. Nanti ada kunang-kunang konon, kunang-kunang itu lahir dari kuku orang yang sudah meninggal. Saya gara-gara ada mitos seperti itu, saya takut sama kunang-kunang, Pak Gusti Wijaya. Makanya saya nggih, tadi kaget juga kok. betul. Nike Itu kunang-kunang nanti. yang dari ya. Ya, nike nanti yang kita yang ambil rencana kan berkait dengan pariwisata keagamaan. Nanti di agamanya muncul nanti nike tentang nike tentang historical nike nanti di sana muncul nanti dijelaskan nanti. Oh iya, itu jadi baru ingat juga karena waktu kecil dilarang keluar. Tapi kalau teman-teman yang ada di kisaran Kuta mungkin sekarang atau jalur Headrock, Bitwa itu di sana nggak ada kunang-kunang ya. Karena yang bersinar di sana itu ya memang lampu gemerlap ya. Oke, mungkin teman-teman kan udah nggak asing lagi kalau bagi yang ada yang jomblo nggak sebelum saya lewat. Ada yang jomblo di sini? Ya, yang jomblo kan biasanya memanfaatkan quality time atau sekedar me time itu kan nyari kunang-kunang juga ya teman-teman, tapi kunang-kunangnya versi yang kekinian gitu ya. Oke, ke tempat juga mungkin ya. Pak Wayan kayaknya gini ya baper ya Pak Wayan Mandiarte ya. Iya. Oke. Suka nyari kunang-kunang juga Pak dalam tanda kutip ya. Oke, siap. Ya, Pak Wijaya masih gini, saya mau ke ini dulu, mami-mami atau Pak Mbak Cantik.
Nggih, Bu Silakan Dokter, mungkin silakan. Herin, Silakan nggih, silakan yang lain dulu. Herin bisa gini ya, teman kerja silakan. Atau menyesuaikan mantan kan yang sudah bisa ngobrol saya silakan mungkin sambil ngopi juga boleh teman-teman. Iya, pastinya di rumah Anda kan tidak ada penanggung ya. Dan pasti lagi tidak dapat jatah giliran pemadam listrik. Ya, karena ada pemadaman listrik, kunang-kunangnya datang itu Bang. Ya. Silakan Haji Setianti. Silakan. Oke, atau yang lain silakan sambil lanjutkan. Sarto tadi. Sarto silakan. Swastiastu, Ibu Dokter. Swastiastu. Renijan masih di tempat kerja atau udah pulang atau menepi Di Putung juga? niki di Putung gulem niki wau sabah niki. Oh sabar, Di takut kayak Putung. Pak Putu tadi menepi katanya mau nimbrung ya. Baru saya Iya. bilang mau e-book yang agak-agak sensitif langsung menepi. Silakan. Silakan Pak Sarkeng ya. Oh masih gini ya Pak Sarkeng. Salah. Ya, tapi bisa gini nggak terganggu. Takutnya ada yang klakson di belakang, di samping gitu. Nggak terganggu ya. Atau nanti aja ya Pak Sarkeng ya. Saya gerimis suaranya, saya kasih Putu Agustiantini aja dulu. Benar ya, Agustiantini. Pak Sarkeng nanti menyesuaikan. Iya, Bu. Suara Zoom-nya putus-putus, Bu ya. Oh, ya. Terdengar? Iya. Kedengaran suara saya, Bu? Oh, jelas. Tadi Pak Sarkeng yang nggak kedengeran. Iya, Bu. Kalau saya sendiri sih, kalau fenomena pariwisata di Singaraja nggak terlalu, Bu ya, karena Singaraja nggak se-booming ke daerah Bali Selatan, cuma Jangan salah, nanti kalau beneran wacana desas-desusnya Singaraja mau jadi provinsi, iya sih. oh Pak Putu Cuma nggak muncul lagi. Oh, ya. ya nggak seheboh Bali Selatan ya. Jangan pesimis gitu Putu. Iya, karena semua berawal dari yang kecil. Ya, nanti lama-lama juga besar, apalagi di sana kan kota satelit ya, kota pendidikan. Iya, Ya. Ibu. Gimana kalau memang benar sana tuh jadi provinsi baru, Anda sedih atau senang? Jadi kita beda provinsi dong nanti ya. Anda ke Denpasar, wah ceritanya saya ke provinsi Bali. Itu. Anda dari provinsi Singaraja nanti. Waduh. Tapi ngomong-ngomong butuh dengar wacana bahwa Singaraja kan jadi dibagi 3. Kenapa Ibu suaranya? Singaraja akan menjadi kota madya. Ada wacana Singaraja itu akan dipecah menjadi 3. Pernah dengar? Belum Ibu. Belum. Oke, nanti Masih baca berita ya, Putu ya. Masalah bandara saja belum juga sampai sekarang. Oke, udah nggak usah mikirin bandara. Nanti kok siapkan helipad aja, kok juga punya bisa naik heli ke Denpasar ya. Oh, yang penting ada helipad di situ. Oke, silakan Putu mau ngangkat apa? Mau ngangkat fenomena pariwisata Bali Utara. Karena Bali Utara yang saya tahu ya wisata dolphin ya, wisata bahari itu masih menarik karena saya cukup berkesan di situ, terutama di Lovina gitu. Karena itu tempat favorit saya untuk menonton dolphin sama menyelam diving. Iya. Iya Bu, saya juga belum sempat menikmati dolphin. Iya harus, apalagi Anda orang. Saya nggak berani. Nanti ke situ yuk, ke situ kita. Kalau ada yang suka menyelam boleh kita ke situ weekend. Gimana? Jik Wija setuju nggak kita ke nengok dolphin tapi harus nginep? Karena dolphinnya kan dari jam 6 kalau nggak salah ya Jik Wija ya, sampai jam 9 ya. Ya, betul sekali. Iya. Tapi harus nanti 1 kita hari bisa, sana. harus 1 hari, bener itu. Ya kita nginep kan ada pas pinggir pantai, kayak sana juga bagus banget. Ada wisata kulinernya itu saya suka ikan bakar. Ya, itu Nah, Pak itu Mardika udah sana makan Bu. ikan bakar.
Pak Mardike punya Oh, restoran sana. Mardike teman kita. jangan-jangan pernah saya Iya, ke situ. Iya, Mardike ex nanti. pelabuhan. Oh ya, saya pernah makan di situ. Karena 2 minggu lalu saya Sukses Ibu. Nah, Iya. ini ownernya muncul, Bu. Nah, Niki yang punya, Bu. Oh, berarti itu punya Bapak ya? Saya 2 kali makan itu, Pak. Sama rombongan teman saya yang konvensi di Pizza. Wah, terima kasih Ibu menambah omset saya. Waduh, berarti kok saya yang berikan kontribusi ya. Coba tahu aja Bapak gininya, saya pasti bilang nih saya bawa teman 50, tolong dikasih diskon. Iya, karena kami rame-rame ke situ dari beberapa daerah. Ya. Siap Nah, Ibu, caranya siap. ya hari. Tapi saya lebih sering di yang apa Nimbangan itu ya, apa namanya? Yang kalau sore itu sunsetnya bagus banget. Sama saya pernah makan di Mina ya, kalau nggak salah namanya mirip kayak yang ada di Denpasar. Udah itu Sania, ya itu yang ikan bakar. Murah banget di situ. Ya makanya saya menghayal kenapa nggak di Denpasar murah gini ya kan tiap hari saya makan ikan. Ya, karena menu yang paling saya suka. Nah, jadi Pak siapa Pak Mahardika ya yang tadi ada ikan di situ. Nanti Putu ke situ ya Putu ya. Heeh. Anda cek berapa kapasitas makan di situ. Iya, Bu. Minta komisi aja, Bu, sama Ade, Bu. Enggak, jangan gitu cara kerjanya. Kita kan udah bantu orang banyak. Nanti kira-kira apa komplimennya apa ya gitu. Kita gratis divingnya Pak Putu. Pak Mahardika boleh ya? Namanya divingnya mahal loh. Ya kita makan satu kelas di situ nanti minta fasilitas divingnya gratis. Ya biar bisa habis lihat dolphin diving. Ya, Putu harus menikmati ya Putu ya karena Singaraja menurut saya itu keren banget apalagi ada kebun apa anggur. Udah Luas. itu ya apalagi ngangin-nganginan itu ya ke timur itu ke sampai air Sanih gitu. Saya pernah Ya, penelitian air soalnya di air Sanih. Sanih. Ya, jadi tapi lucu saya penelitian di air Sanih nginepnya di Buleleng di Matahari gini, Matahari Resort. Lalu, oh, Matahari Resort. Iya, Luas. Matahari ya karena teman saya waktu itu ada itu jadi HRD harga sahabat itu ya makanya berani kan nyari datanya ke air Sani tidurnya di itu dekat dekat apa namanya itu Banyuwedang ya kalau nggak salah. Ya, lumayan Ya, jauh itu, Bu. tapi teman-teman mungkin nggak suka sama agensi kalau nginep di hotelnya nggak ada TV. Iya, ada yang jadi Iya. di sini hotelnya nggak ada TV. Jadi kalau saya usia setengah abad mah udah nggak mikir nonton gitu. Udah nggak euforia lagi. Saya harus nonton ini nonton. Saya jujur nggak pernah nonton sinetron. Saya nggak suka infotainment. Iya, jadi ya saya mencari hotel yang memang tidak ada fasilitas itu TV atau apa. Tapi kalau film masih suka, tapi filmnya harus genrenya jelas, bukan film horor gitu ya. Yang mungkin ada komedi atau yang berdasarkan diangkat dari kisah novel yang mengharukan. Nanti saya kirimin novel romantis, nanti teman-teman baca ya. Karena saya rasa Oke, siap, Inggrisnya Bu. semua bagus. Aduh, baca aja udah, andai saja jadi pemeran utama di novel. Saya baca satu chapter aja, saya masuk dalam kisah itu loh. Oh, tahu nggak? Yang membatalkan hayalan saya, padahal kita semua tahu bahwa mimpi itu sejatinya bukan sekedar mimpi kan? Ya, itu ada juga buku tentang itu. Begitu juga baca novel, kita baru masuk satu chapter atau satu bab aja udah ngerasa kita jadi pemeran utama di situ. Ya, syarat saya kalau mau membaca buku-buku seperti itu, ya teman-teman harus sendiri gitu, harus me time. Nanti kalau udah terbiasa membaca buku itu lama-lama, seolah-olah kita ada chemistry di situ. Udah itu sefrekuensi dengan penulis novelnya. Teman-teman juga akan terbiasa membaca literatur yang kami wajibkan. Metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Saya biasa menstimulus mahasiswa di prodi lain, ya baik itu
itu di komunikasi, di politik, karena saya kan ngajar di beberapa kampus juga. Ya, saya ajak baca novel dulu. Akhirnya saya kasih materi literatur yang terkait dengan mata kuliah. Dia menganggap literatur yang tebal-tebal banget dalam bahasa Inggris itu sebagai novel juga. Oke. Itu berdampak kan? Ya berdampak banget daripada saya udahlah buku tadi yang saya kirim itu baca ya 100 sekian halaman pasti nih gede Sudirgo Yaso. Aduh Bu, saya lihat tulisannya kiat Bu. Gitu. Oh, tapi kalau diajak ngerumpi di warung kopi on terus ya. Hujan-hujan pun kita masih betah di situ ya. Iya, nanti kalau pas kita meet up ketemu saya bawain itu lagi siomay lagi ya. Karena saya yakin teman-teman tidak semua belum familiar makan gitu karena terbiasa makan yang enak-enak, yang gurih-gurih. Kalau itu kan tidak kategori gurih ya, karena rebus-rebusan, dumpling gitu ya orang-orang Asia kan memang menu utamanya gitu. Ya. Kalau tadi itu sudah ya. Kau nimbrung lagi. Oke, silakan. Ya, kalau gede kan udah fix ya tadi ya, draft. Cuman itu masih rasa artikel ya, nanti coba dikemas buku, nanti juga saya akan coba kirim profesi. Ingat contoh ya, teman-teman jadikanlah itu inspirasi. Tapi sebelum teman-teman membaca koleksi buku yang nanti saya kirim, bacalah novel romantic love. Ya kalau tidak salah judulnya itu karena saya baru baca juga ya itu ya dan perbedaan ini otak-otak kita ya kan ada buku Kenapa Wanita Suka Menangis ya dan kenapa juga laki-laki suka berbohong itu ada risetnya ya benar nggak aku nggak kenapa laki-laki suka berbohong karena berbohong kadang-kadang demi kebaikan Pak Putu sekarang bilang mungkin lagi di luar macet di jalan ya nanya Pak ini macet lantang ada kilo macet ya padahal Anda lagi sekarang mungkin lagi yang nepi atau sedang ini kan dengerin temannya cerita nanti nyampe di rumah masa bilang terus terang banget tadi saya dengerin teman saya cerita gitu, seru gini ya pasti ada yang ayo benar nggak Nurul benar nggak ada yang ditutupi yang ngomong-ngomong Nurul udah gini Gimana Bu? udah apa katanya udah mau jelang-jelang kemarin jelang Lebaran mau nikah. Emang senior saya Pak Dirgayasa bikin ini Bu, bikin apa namanya berita viral dulu. Oh, Anda di viral kan gitu. Soalnya saya kan kita waktu ketemu pertama luring itu kan desas-desusnya kan begitu. Ya nunggu habis Lebaran gitu. Oke, berarti kena ini ya. September Ibu, September Ibu. September. Bulan September Ibu. Sudah ini September tahun ini kan? Nggih. Sudah berjuang betul. Ya, kalau bisa sih udah jelang-jelang daftar ujian sampai kita lumayan gandengan pada saat wisuda jadi nggak sewa lagi pasangan wisuda karena tren mahasiswa udah berlaku loh jangan salah tren mahasiswa di pasca sewa pasangan untuk sekedar berfoto wisuda tuh biasa bagi yang ya nanti kalau teman-teman berminat datang ke Ilkom karena di Ilkom ada temannya yang memang nge-endorse gitu kan Ilkom ini macam-macam entertain kan ya udah itu penyiar radio mereka siap kok dipinjam hanya diajak berfoto wisuda aja ya mereka akan nunggu teman-teman di hotel langsung nanti tinggal berfoto aja seolah-olah kalian pasangan gitu habis foto dia pulang dia nggak minta makan kok iya nanti jangan lupa ya kalau nyari yang gitu-gitu datang ke Prodi Ilkom ya Ilkom ini mengcover ya mau cari yang seperti apa itu karena mereka kan lucu-lucuan kalau yang penyiar ya agak-agak rempong juga namanya juga Ilkom iya di sini kan
sonanya ngegibah, ngejulit gitu ya. Oke, nyari julider di sini banyak. Oke, tahu kan julid? Tahu ya? Iya, Bu. Tapi enggak, mungkin kalau Nurul takut ya, karena nanti di keyakinan kita semua itu kan enggak boleh katanya ngegibah kan, enggak boleh Katanya, ngejulit katanya kan. Oke, katanya. tergantung sekarang ya, kembali ke yang dituduh macam-macam. Kayaknya Putu ini mikir mau lanjut pulang atau nimbrung dulu ya. Oke. Oke, saya kasih Pak Putu aja deh ngomong, Pak Putu atau Mister Putu. Silakan. Habis itu pulang dah. Ya, Tiang lagi nunggu Niki, anak-anak lagi main di playground. yang aja mainnya lama-lama, Bapak 2 jam lagi baru selesai gitu. Enggak sama istri. Jadi Tiang nunggu di mobil aja sambil denger Bu Dokter Niki seru kayaknya gitu. Tadi nggak ditanya sama istrinya, Pak, kok nggak turun? Enggak, dia udah tahu Tiang kuliah karena Pasti yang dibilang ngajar tadi bapak-bapak. Tiang bilang Bu Dok, ini dosennya cantik, Tiang makanya Tiang mau ikut kuliah Tiang gitu. Iya, soalnya kan tadi saya bilang kenapa wanita itu gampang menangis itu ada risetnya, dan kenapa laki-laki suka berbohong. Iya, Coba why? di spill dikit Bu Dokter biar Niki seperti Pak Nurul tahu cara menghandle wanita nanti. Tahu, jangan Pak Nurul yang dijadikan gini, pengalaman Pak Putu aja di spill ya. Oke, silakan Pak Putu nanti mengangkat apa kira-kira. Nggih, semua Bu Dokter. Di pariwisata dia asli dari Karangasem Bu Dokter. Tapi Tiang Karangasem, tepatnya di mana? Di lereng Gunung Agung? Betul, Tiang di Selat Dude, kebetulan di bawah Gunung Agung. Jadi desa Tiang Nika dihalangi bukit, makanya waktu pas Gunung Agung meletus katanya di tahun berapa nih, ke-65 ya. Desa Tiang tidak kena karena dihalangi bukit gitu. Oh, tepatnya di mana nih, dekat Edelweiss ya? Eten, Tiang ke timur lagi di Selat Dude Tiang. Oh, Selat Dude itu dekat itu ya, dekatnya Pak Rektor ya. Dari Selat Dudeng ya, menurut yang Enggak, beliau aslinya dari Santi gitu, apa namanya di Santi. Ya, Oh, Santi, nggih, Santi dekat nih Kak. Ya ribet sekali, sering ke situ cuman nggak begitu hafal nama desanya. Itu lagi kenapa saya bilang saya susah mengingat nama desa, nama jalan, karena navigasi di otak perempuan sama laki-laki beda. Itulah perempuan tuh paling mudah tersesat di jalan, kalau laki-laki nyaris tidak pernah salah tersesat di jalan karena navigasinya bagus. Oh, nggih. Tapi cenderung lelaki lebih suka tersesat. Tersesat terhadap wanita yang salah. Benar, di tempat yang menyenangkan ya, itu sebenarnya. Apalagi aduh saya salah jalur gitu ya, salah jalur pas di depannya itu ada dakocan gitu ya. Betul. Dakocan yang saya maksud jangan senang dulu ya, akronim dakocan versi saya itu dagang kopi Canggung. Lihat Pak Putu mampir, ini dibuatin kopi pahit atau kopi manis? Kopi tubruk aja nih kadang-kadang. Kopi susu. Mantap. Enggak, udah gitu. Tapi Tiang tinggal di Gianyar nih ke. Ya, mau apa yang Tapi kok pindah-pindah ke mana? Oh, nggih, tinggalnya di Gianyar gitu. Tinggal di Gianyar karena kebetulan istri dari Ubud. Di kota nih Kak, di alun-alun kota Gianyar nih ke selatan. Oh, iya. Terus istrinya Ubud. Nah. Di Ubud ke utara, Nika namanya Desa Abangan. Nika udah perbatasan si Ubud sama Tegalalang. Tapi sekarang di sana juga udah padat sekali. Villa juga, jalannya kecil kalau kita lewat. Katanya saya tanya Pak Putu di Ubud mana ibunya, nanti saya kan bisa janjian karena saya setiap weekend. Dados. Tapi Pak Putu nggak boleh ikut. Iya, kita mau ngegibah. Gitu. Oke. Banyak tempat ngegibah bagus, Rika Bu. Di Gianyar. Tempat semedi saya setiap ini dia besok Jumat
Biar Iya, Mbak. saya kan siapin sampai Kamis hanya berhimpung ini ngurus siswa kan administrasi ya. Udah itu ngobrol apa-apa gitu. Weekend itu saya quality time. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang iseng mau WA atau nelpon, weekend saya mungkin tidak sempat membalas. Ya, karena memang kita kan harus seimbang kan. Begitu ya Gede ya. Nurul juga Work ya. life balance ya. Iya, biar nggak sekedar tagline doang. Kalau saya udah realisasikan dulu, baru saya baca. Oke, buat saya memang dari kecil kebiasaan gitu. Kalau saya mau hari Minggu tidur siang ya tidur siang. Tapi hanya saja waktu kecil saya nggak mau tidur siang. Iya, karena berasa hukuman gitu ya. Tapi kalau sekarang tidur siang aduh enak banget. Apalagi saya udah nak ngugul ya. Enak banget, berasa healing banget gitu Pak Wayan Madiata. Saya pingin tidur hari Minggu itu bangun jam 1. Healing banget itu, tapi waktu kecil tidur terkali masuk tidur gitu biar enggak gini main kan. Oh itu nyiksa banget karena berasa hukum. Sekarang dapat kesempatan tidur saya tidur. Ya. Bentar lagi saya harus pulang loh. Saya takut sendiri loh di sini tadi. Soalnya kalian enggak ada di sini ya. Saya gak enak tadi nawarin luring. Ya perkaranya jam pulang kerja kalian kan masih heterogen ya, ada yang jam 6 baru pulang, ada yang nih Putu kapan hari Bu Putu dari Singaraja gitu. Padahal waktu Putu bilang Singaraja kita kemana ya waktu kita kan di warung ya. Di warung waktu itu kuliah itu fleksibel, saya nggak gini kok, nggak dogmatis banget gitu mahasiswa harus datang. Kan dari ospek saya udah bilang nanti perkuliahan selesaikan secara adat dengan dosen masing-masing. Ya, jangan terlalu khawatir, minimal teman-teman tuh kenal lah sama dosen, jadi diingat, oh ini namanya Pak Putu, ini namanya Wayan, ini namanya kalau Gusti Wijo, ini mah familiar banget. Kayaknya belum kuliah di sini, saya udah sering lihat ya. Tapi jangan bilang kita orang jalanan juga ya Pak Wijo ya. Kalau Bu Dayu juga kayaknya di media sering muncul. Ya, Bu Dayu ya. Oke. Oke, teman-teman, saya tidak berlama-lama. Nanti saya sambil jalan, apa aja saya gini sempat ngirim ya, sisanya di link. Itu udah sekali lagi, apalagi nih Pak Putu udah jujur, ya jujur karena terpaksa, karena saya nyinggung tadi pria itu kenapa berbohong. Ya, lagi wanita mudah menangis langsung bilang saya ngajak istri dan anak. Oke, sekarang Bapak Putu mungkin jemput anak-anaknya ajak pulang ya. Oke, nanti kan ada kuliah jam kedua. Nggih. Masih degeng kok di playground nih yang masih banyak punya waktu. Orang dosennya tadi di sini uji apa udah ingat pulang atau belum. Beliau komen kapan hari diajak kemana tuh mahasiswanya gitu. Nggih, jam Saya ajak 6 niki ada presentasi. Iya, oke, ini udah jam 6 pas banget ya. Itu tapi jam di kampus, kalau jam saya kurang gitu. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Nanti saya kirimin buku yang bisa memacu adrenalin teman-teman. Ya, baca dulu novel-novel romantis, habis itu baca literatur yang kami kirim. Karena itulah yang teman-teman perlukan sebagai suplemen ya atau imbus ya. Imbus biar teman-teman itu lebih bergairah nanti menyusun proposal. Apapun yang mau disusun silakan. Ya, sepanjang itu sesuai dengan nurani. Nah, nanti juga kembali kepada dosen pembimbing. Semoga di antara teman-teman kelas ini ada yang ketemu dengan saya, karena saya kebetulan di kakak kelasnya lumayan banyak dapat membimbing dan mengajar. Ya, sama yang mengangkat pariwisata itu udah berbasis wisata desa, apalah marketing, ya komunikasi pariwisata dan bahkan politik pariwisata macam-macam kan. Oke, terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, tetap semangat, nanti jeda istirahat ngopi atau makan dulu, sebelum itu lanjut ke jam kedua. Mari kita akhiri dengan mengaturkan para santi. Saya sudah put dokumentasi tadi. Om Santi. Om Santi. Ya, sampai jumpa ya. Oke, yang baru join silakan sampaikan bahwa perkuliahan sudah selesai dan mohon maaf
saya izin and meeting all, sampai jumpa minggu depan berlibur ya teman-teman ya, mungkin kita kopi darat aja ya. Ya, kopi darat aja biar bisa Sawi turwarin